Oke, kita mulai ya. Ya. Siap, Bang? Siap. Oke. Ketemu lagi bersama Bung Ropan. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya yang bikin sedikit nambah wawasan lah, Bung Ropan. Ya, ya, dengan ya. pengalaman Anda bertahun-tahun sebagai wartawan olahraga. Ancelotti. Ya. Kenapa Ancelotti? Viral saat ini kata Ancelotti pelatih biasa. Kalau untuk sekelas Bung Ropan, apa yang membedakan pelatih biasa, pelatih top sebagai pelatih yang bagus gitu? Apa kuncinya? Apa ukurannya? Apa barometernya? Begini, kalau orang bicara itu pelatih biasa karena dia nggak pernah lihat langsung, mungkin hanya lihat di televisi. Beda kalau orang sudah datang langsung dan lihat cara Ancelotti melatih dan cara dia sebagai pemain. Itu akan menjadi bahan. Pemain Milan dulu. Pemain Milan dulu kan? Internas Italia. Dia pernah membawa Milan itu juara di tahun 89 dan 90, 2 kali Champions, kemudian sebagai pelatih 2003. Era Dream Team ya? Oh iya, itu ada Gullit, ada Rijkaard dan Basten kan saat itu. Nah, kemudian dia bawa juga Milan juara di 2003 di Champions dan juga 2007. Ya. Kalah di 2005 lawan Liverpool kan. Tetapi ini kan pelatih bagus. Pelatih luar biasa. Kalau dibilang biasa-biasa nggak mungkin. Mana ada pelatih kok bisa membawa tim 4 kali juara. Milan 2 kali dan Madrid 2 kali. Ya. 2014 dan sekarang. Itu ada 22, bahkan mungkin bisa sampai 22 trofi. Mana ada? Pelatih kemudian dibilang ini miskin taktik, apa semua, nggak ada. Saya bilang nggak ada. Itu orang bodoh aja. Kalau bisa mengatakan, karena dia nggak pernah melihat langsung. Nah, inilah susahnya. Nggak pernah mengalami langsung, lihat cara dia kasih latihan Ancelotti. Kalau kita kan pernah melihat langsung. Bagaimana dia menjadi pelatih, bagaimana pernah ketemu jadi... ini, melihat oh iya dong. pas kapan tuh? Pas itu tahun berapa tuh? Tahun 2000 setelah lawan Liverpool itu. Menjelang pertandingan 2007 itu ketemu Liverpool lagi kan? Di mana? Ya di Milan. Oh, ke Milan. Saya ke Milan kan? Saya ke Milan, saya cover semua, ada Coppa Italia satu. Dan saya mampir dan saya lihat Milan latihan cara bagaimana, kan enak kan. Oh begini, beda kalau kita lihat dalam waktu 10 meter, jarak 10 meter guys, itu bisa ketahuan bahwa dia ini pelatih bagus. Pelatih hebat, taktik dia bagus. Ketika tidak jalan dengan plan A, dia bisa ada plan B. Kan berarti kan dia punya taktik yang oke. Kalau dia nggak bisa jalan dengan plan A dia, kemudian dia bingung di babak kedua kalah, ya lain. Tapi ini kan dia punya, ada sistemnya bagus. Sehingga buat saya, tidak ada seorang pelatih pun di dunia ini, kalau dia bisa memberikan gelar banyak, kemudian dikatakan dia pelatih biasa-biasa. Mana bisa sih? Karena kuncinya bagi seorang pelatih itu adalah gelar. Gelar ya? Gelar juara dong. Sekarang dia tidak pernah memberikan gelar. Main bagus, cantik. Tapi apa prestasi lu? Terhadap tim lu gagal terus. Nggak pernah bawa tim ini juara. Ke final pun nggak. Tapi mainnya dianggap sukses. Dari mana lu? Ukurannya itu juara. Nggak ada kalau bilang ukurannya nggak juara, nggak itu. Dengan cara bermain seperti apa? Terserah. Terserah dong. Tergantung dia kan melihat. Kalau dia bisa melihat bahwa saya bisa membawa tim ini tim ini tidak boleh bermain dengan bermain terbuka. Melihat lawan. Kita hanya menunggu aja sedikit counter attack. Nah, itu kan cara dia. Taktiknya dia. Karena ujungnya hasil akhir. Hasil akhir ujungnya tuh siapa yang akan menang. Orang nggak akan mengenang ini. Oh dia main bagus 10 tahun lalu. Tapi kalah di final tuh lu kalah. Tetap kalah. Tetap kalah. Madrid main biasa-biasa aja. Menunggu counter attack tapi juara. Karena memang itulah strategi yang disiapkan. Taktik dia iya. Kalau dia bermain, dia kan tahu sebagai pelatih berarti kan dia pelatih hebat, pelatih bagus. Dia tahu kita hadapi dengan misalnya dengan pasukan Jurgen Klopp. Saya analisa, nonton di TV semua, dia pasti kita main jangan terbuka ya, main jangan jual beli serangan. Kalah kita. Kemampuan mereka punya kekuatan di sini. Yang kita bisa redam mereka untuk mengalahkan mereka, kita harus banyak bermain dengan lebih dalam. Menunggu counter attack, mereka akan kalah lawan kita. Kan itu kan seorang pelatih, dia tahu mengukur kemampuan tim dia dengan calon lawannya dihadapi. Karena yang tujuan utama bagi seorang pelatih membawa tim ini menang pada ujungnya, bukan kalah. Gitu loh. Buat apa di hire, digaji, ya? diperkerjakan? Digaji mahal saya, kalau kalah kan terancam posisi dipecat. Nggak ada manajemen yang meng-hire pelatih untuk bermain cantik, bermain bagus. Hasilnya terserah. Iya. Wah, apalagi hasilnya nggak ada hasil. Kan kacau. Tapi kalau gua main dengan biasa-biasa, orang bilang, wah lu bermain dengan parkir bus, silahkan. Lu mau bilang apa? Tapi siapa yang juara? Gua yang juara, bukan lo. Kan berarti itu ini ujungnya. berlaku untuk Jose Mourinho? Oh iya dong. Jose Mourinho mana ada pelatih seperti dia sih? Di semua level juara. Mau ya? di Champions, mau di manapun juara, UEFA. Piala UEFA bersama apapun. Porto dulu Porto semua kan. Liga Eropa. Dengan klub berbeda juga kan. Wah, iya. Itu luar biasa. Nah, iya Pak, ini pelatih bodoh? Enggak juga dong. Mourinho kalau dia pelatih bodoh nggak akan dibeli oleh Abramovich dari Porto. Ya kan? Kalau dia pelatih bodoh tidak mungkin dia ke Inter Milan. Moratti bisa beli dan bawa treble. Ya. Memang bodoh Real pelatih. Madrid. Iya, di Madrid. Memang bodoh. Dan setiap dia pegang tim, itu bisa berhasil. Kecuali Spurs kali ya. Kecuali Spurs terakhir. Tapi kalau dikasih kesempatan... Nggak sabar.
Kan 5 hari sebelum Piala AFF dia dipecat kan? Coba kasih kesempatan dia ada. Bukan tidak mungkin. Bisa jadi bukan Roma yang juara Conference League. Jadi dihitung dari keberhasilan gelar. Pasti. Kalau dia dianggap, ya kan dia berhasil kena melatih tim besar, bukan tim kecil. Itu gimana? Sama juga Pep sama tim kecil. Coba lihat tim mana yang diasuh Pep. Barcelona, Bayern Munchen, dua-dua tim hebat. Tim besar di negara masing-masing. City. Tim berlimpah. Apalagi dengan kemampuan. Nah, sekarang dia merasa terdesak dia karena juara di Liga Champions nggak bisa dapat kan, kecuali di Barcelona. Nah, padahal sudah berlimpah uang yang ada sana. Sehingga, ya mau bilang bagaimana? Saya jadi ingat 2004 ketika saya liputan Liga Champions, siapa yang memperhitungkan Porto juara Liga Champions? Oh iya, nggak ada. Nah, kalau Pep mungkin mimpin sekelas Everton dan juara Liga Champions baru hebat ya. Baru hebat. Suruh pimpin Porto aja. Bisa ke juara Champions sekarang. Mourinho kan udah. Nah, suruh ke Porto. Bisa nggak untuk berprestasi gitu. Makanya Pep Guardiola, oke lah orang bilang berarti hebat. Tapi kan dengan klub yang kaya yang selalu dipilih. Pep nggak mungkin akan memilih klub. Kalau dia keluar dari City, pasti dia ke Juventus. Kalau dia mau ke Italia. Nggak mungkin dia pilih. Nggak mungkin di tim coba suruh Fiorentina gitu ya. Fiorentina aja atau Atalanta. Nggak mau ya? Nggak mau. Nggak mau. Dia mau dengan mungkin tim yang ada bintang. Nggak akan bergerak semua rencananya, nggak akan bergerak dengan finansial yang segini. Dia maunya finansial yang segini supaya membeli pemain yang mengikuti sesuai dengan kemauan dia. Benar. Karena kan untuk ukuran juara dia harus dengan pemain yang bagus. Nah itu sama seperti di City. Tapi tetap dia gagal di UCL. Karena nggak mungkin target Pep adalah juara Piala Liga doang. Nggak mungkin. Juara IPL sebenarnya dia bukan target itu, sudah 4 kali kan. Yang dia utamakan adalah UCL, tapi gagal terus. Itu masalahnya. City itu tidak akan pernah sekelas dengan MU kalau belum pernah juara Eropa. Saya selalu mengatakan begitu. Tidak mungkin. Makanya Jurgen Klopp bangga kan bahwa dia sudah pernah di UCL, pernah back to back bahkan dalam 5 musim terakhir 3 kali ke final. Nggak sembarang, seorang pelatih membawa tim itu ke final dalam 3 kali itu di 5 musim terakhir di UCL loh. Ini luar biasa bagi dia. Bagi seorang karakter lawannya beda-beda dibandingkan di Premier League mungkin bisa dibilang kebacalah gaya bermain Liga Inggris, tapi begitu di Eropa itu semua lawan beda-beda ya. Dan yang datang kan dari Eropa ini kan levelnya kan di atas semua, juara-juara di liga masing-masing, di 5 liga top Eropa kan juara semua. Yang tampil juara 1, 2, 3, bahkan ada 4 wakil kan? Yang bisa, Inggris 4 wakil, Jerman 4 wakil, Spanyol, Italia 4 wakil, kecuali Prancis. Tapi kan semua yang hadir itu bagus, di situ diukur kekuatan sebuah tim. Dan Pep selalu gagal kan? Terlepas dia berhasil di domestik, tapi dia gagal. Kalau ngelihat perjalanan Real Madrid musim ini, lihat aja lawan-lawannya. Luar biasa. Untuk mengatakan bahwa Ancelotti adalah pelatih biasa, lihat lawan-lawannya. Lawannya lihat siapa aja. yang dikalahkan. Terlepas dari Madrid adalah Madrid. Tapi bisa jadi Madrid kalah juga kan? Madrid kan kalah terus dalam 3 pertandingan sebelum ketemu Liverpool kan? Tapi kan dia balik terus kan? Dia bisa menang dengan agregat terus. Dia sempat kalah lawan PSG, kalah 1-0 pertama sebelum dia balik dengan 3 gol. Lawan Chelsea. Memang dia menang 3-1 di Stamford Bridge, tapi kan akhirnya dia kalah juga 3-2. City dia kalah 4-3, akhirnya bisa menang dengan 3 gol. Dia kan pernah kalah, tapi bagus ya. Kalau bukan pelatih hebat mana bisa. Tekanan itu kan luar biasa. Apalagi melawan PSG. Waduh, Neymar, Messi sama Mbappe yang ada di sana. Dan pelatih yang tahu bagaimana bermain dalam satu pertandingan tanpa ada kesempatan untuk menebus di second leg. Itu kan nggak gampang. Nggak gampang untuk second leg itu bisa membalikan keadaan. Apalagi lawan City. Ya kan? Penegasan Bung Ropan, seorang pelatih diukur dari jumlah gelar. Oh ya, kalau bagi saya sih jumlah gelar itu penting bagi dia. Karena kan seorang pelatih ini kalau gagal, pasti ujung-ujungnya dia dipecat oleh manajemen karena dia didatangkan, dibeli itu untuk memberikan gelar. Bukan untuk nggak usah gelar, main bagus aja loh. Cukup, nggak usah, saya nggak butuh gelar. Itu kan pemimpin yang gila tuh. Orang yang gila tuh pemimpin tuh. Kalau bisa datang, gua undang gua main, nggak usah, gua nggak perlu gelar. Yang penting main cantik terus. Gimana? Susah dong. Pelatih itu untuk melahirkan juara, gelar. Itu ukurannya kalau saya sih simpel aja. Pelatih datang buat membawa tim juara, udah. Berarti dia bagus. Kalau nggak juara, nggak bagus. Ya, kecuali dia melatih tim sekelas papan bawah yang uangnya cuman segelintir lah, jangan suruh juara gitu kan. Betul. Mourinho kan sudah buktikan, di Roma aja yang biasa-biasa aja kan. Masih bisa juara, walaupun orang bilang, wah ini kan Piala Ciki. Piala Ciki bagaimana? Di sana ada Tottenham juga, ada Marseille. Runner up di Prancis, ada Leicester City. Bagus, lumayan lah,
Bagus-bagus. Bukan mengecilkan mereka, tapi nggak ada tim yang mau main turnamen tuh kalah kan. Wah iya, mana aja lu bawa tim tiba-tiba gua kalah juga nggak apa-apa. Kan kacau. Pelatih kayak begitu. Bertanggung jawab sama sponsor yang ada di kostumnya, bertanggung jawab kepada supporter yang setia mendukung. Tidak ada yang mau tampil untuk kalah. Betul, nggak ada seorang pelatih itu. Oke. Siap. Itu knowledge lah, pengetahuan bahwa dalam menilai, mengukur seseorang harus ada barometernya. Iya. Kalau kita mau belajar bahasa Indonesia, ukurannya KBBI misalkan gitu. Iya, Mau belajar agama, ukurannya adalah kitab suci. Ya. Sebagai pembanding, pembeda mencari kebenaran. Nah, kalau pelatih ukurannya keberhasilannya. Pasti keberhasilan. Ukuran utama itu. Oke, pembandingnya agak serem sih dengan agama. Tapi maksudnya jangan mengkomparasi tanpa ada background menentukan itu warna hitam atau putih. Tapi harus ada komparasinya yang jelas, ukurannya gelar juara. Begitu Bung Robert? Ya. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama. Bincang-bincang kita di Warriors. Sampai ketemu lagi. Bye.